Selamat pagi, siang, dan juga malam, kapanpun Anda menonton video ini. Dalam video ini akan dibahas bagaimana peran engineer dalam membangun lingkungan dengan pola pikir sistem dan networking. Sebagai engineer, kita dididik untuk merancang solusi. Kita bisa menghitung debit air, kita bisa merancang sebuah insinerator, tapi kita juga perlu melihat bahwa banyak masalah yang terus saja berulang seperti banjir, sampai menggunung, serta polusi lingkungan. Kenapa seringkali masalah ini terus terjadi? Karena biasanya solusi yang diberikan tidak menasar ke akarnya, tapi akar dari masalah tersebut adalah di pola pikir. Hari ini, saya akan berbagi bagaimana kerangka kerja untuk mengubah cara pandang sebagai seorang engineer lingkungan yang digali dari dua gagasan fundamental. Pertama dari buku Pola Pikir Sistem karya Prof. Dr. Agus Mariono, dan buku kedua adalah buku Networking yang juga karya dari Prof. Agus Mariono. Networking atau dalam buku ini dibahas sebagai sebuah silaturahmi kerja. Kita akan belajar dengan siapa kata harus bertindak, dan juga kita akan melihat bagaimana kombinasi keduanya antara pola pikir kesisteman dan juga silaturahmi kerja ini bisa menjadi sebuah solusi nyata. Kedua buku ini membuka mata kita tentang musuh utama yang sebenarnya perlu diatasi, yaitu pola pikir yang asistemik. Mari kita pakai studi kasus, misalnya pengelolaan sampah di kota. Mulai dengan pola pikir sektoral, yaitu di mana Dinas Lingkungan Hidup biasanya hanya fokus mengangkut sampah dari A ke B. Dinas Perindustrian hanya mendorong produksi sampah tanpa peduli dengan sampahnya. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Ini disebut sebagai juga pola pikir parsial. Masyarakat hanya berpikir yang penting sampah hilang dari rumahnya. Mereka kemudian memecah masalah menjadi urusan masing-masing dan tidak ada koordinasi yang secara luas. Berikutnya pola pikir temporal, di mana pemerintah membangun TPA baru sebagai solusi cepat, solusi instan, tanpa memikirkan dampaknya 10 tahun lagi, di mana ketika TPA itu penuh dan kemudian mencemari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana seharusnya? Dengan pola pikir sistem, yaitu dengan memandang setiap masalah tidak berdiri sendiri namun saling terkait. Dalam kasus sampah ini, kita tidak hanya melihat sampah sebagai output yang harus dibuang, kita melihatnya sebagai sebuah sistem metabolisme. Ada input di sana, yaitu konsumsi masyarakat, ada proses mulai dari pemilahan sampai dengan pengolahan, dan juga ada output atau residu. Bahkan buku ini mengingatkan bahwa sistem yang tidak efisien akan menghasilkan sampah sosial seperti kemiskinan dari sistem ekonomi yang buruk. Nah, ini perspektif yang sangat kuat untuk kita pelajari sebagai seorang engineer. Pola pikir sistem memberi kita peta yang komprehensif, tapi untuk berjalan di atas peta itu kita butuh kendaraan. Kendaraan itu adalah networking, atau seperti disebut dalam bukunya Prof. Agus Marjono adalah silaturahmi kerja. Inti dari sistem adalah keterikatan, dan inti dari networking adalah silaturahmi untuk bekerja sama. Keduanya adalah ruh yang sama. Dalam proses pengelolaan sampah kita, semua jenis jaringan ini bekerja. Dari network individu di mana ada seorang engineer di Pemda yang punya trust dan hubungan personal dengan seorang profesor di universitas, ini adalah pondasi dari semua kerjasama. Network grup dinamis, ini adalah jantungnya. Komunitas bank sampah, kelompok daur ulang, penggiat kompos, mereka semua solid karena punya semangat dan idealisme yang sama untuk lingkungannya. Network institusi, ini adalah kerangka formalnya, kerjasama antara Pemda sebagai pembuat kebijakan, universitas sebagai pusat riset dan evaluasi, dan industri sebagai pengolah sampah dan penyedia dana CSR. Sekarang mari kita satukan semuanya. Dengan pola pikir sistem dan networking, kita tidak lagi hanya membuang sampah, kita membangun sebuah ekosistem. Lihat diagram ini, rumah tangga sebagai input, bank sampah sebagai prosesor awal, industri sebagai prosesor akhir. Universitas adalah monitor dan elevator yang memberikan data hasil evaluasi kepada Pemda sebagai perencana atau controller untuk siklus berikutnya. Ini adalah sebuah loop, dan sebuah loop memiliki feedback dan evaluasi. Plan, implement, monitor, evaluate yang hidup dan terus berjalan sebagai sebuah siklus yang membentuk organisme hidup dari proses ini.
Sistem yang berkelanjutan dalam buku pola pikir sistem adalah sistem yang zero sum game, artinya tidak ada elemen yang dirugikan. Petani untung dari kompos, pemulung dapat penghasilan, industri dapat bahan baku, pemerintah kotanya bersih, semua menang. Dan tugas kita sebagai engineer adalah menemukan faktor pengungkit dalam sistem ini. Mungkin faktor pengungkitnya adalah insentif ekonomi dari Pemda, atau mungkin aplikasi mobile yang memudahkan transaksi di bank sampah. Satu sentuhan kecil di titik ini yang tepat bisa menggerakkan seluruh sistem. Seluruh sistem ini dijalankan sepenuhnya. Jika dijalankan sepenuhnya, kita perlu melakukan simulasi, mengidentifikasi potensi masalah kegagalan sebelum ini terjadi. Ini menekan biaya dan risiko. Ini semua membawa kita pada kesimpulan, peran kita sebagai engineer lingkungan telah bergeser. Kita bukan lagi sekedar perancang teknis. Kita adalah arsitek sistem yang merancang interaksi antara elemen dan sekaligus sebagai fasilitator jaringan yang menghubungkan antara para pemangku kepentingan. Jadi, tantangan untuk kita semua adalah mari kita berhenti melihat masalah secara parsial dan mulai merajut solusi secara sistematis. Mari kita keluar dari lab dan ruang desain kita sebagai engineer untuk membangun silaturahmi kerja yang nyata, untuk membangun silaturahmi kerja yang nyata dan menjadi solusi untuk masalah lingkungan yang kompleks dan tidak akan ditemukan di blueprint saja, tapi dalam sinergi dan kolaborasi antar kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam kolaborasi. Selamat malam.